Iya ya Bu Wahida, ya gimana ini? Ada masalah apa nih? Iya nih Bu, sebelumnya mohon maaf sudah mengganggu waktu Bu Sofi dan Apa ya minta waktu Bu gimana? Sofi. Iya, iya. Saya ingin sharing Bu, jadi saya itu punya permasalahan. Jadi saya ingin sharing sama Bu Sofi tentang permasalahan yang saya ada di dalam kelas Bu. Jadi kan kebetulan kan Bu Sofi di kesiswaan juga, Iya, jadi iya. Bu Sofi tahu kondisi saya saat ini seperti itu Bu. Ya permasalahannya apa Bu? Yang Bu Wahida alami saat ini? Jadi gini Bu, kan di kesiswaan itu kan sangat banyak kegiatan ya Bu ya, dan banyak hal yang dihandle oleh kesiswaan. Nah itu membuat saya jadi ketinggalan mengajar di kelas Bu. Jadi banyak itu materi yang saya ketinggalan Bu di dalam kelas. Tapi yang menjadi masalah saya itu adalah ketika saya masuk dalam kelas, anak-anak itu tidak sesemangat yang sebelum saya sibuk seperti itu tuh Bu. Nah itu saya mengidentifikasinya apakah itu saya yang saking lamanya tidak masuk hampir 3 pekan ini karena hanya tugas-tugas saja, atau memang karena ketika saya masuk itu metodenya tidak bagus seperti itu Bu. Jadi yang saya pakai itu kemarin metodenya metode ceramah jadinya Bu, karena saya ngetol materi itu Bu yang ketinggalan itu. Jadi karena saya ngejar cepat, jadi saya tidak menggunakan media-media yang lainnya atau sesuai dengan yang direncanakan di FPP. Akhirnya saya ya ceramah saja seperti itu. Sudah pernah Ibu tanyakan di kelas, artinya kita kan setiap menemukan permasalahan di kelas itu kita tanya ya sama siswa kita, jadi kan biar kita paham ya sebenarnya permasalahan itu dari apa penyebabnya. Sudah pernah Bu Wahida lakukan nggak, tanyakan ke siswanya Bu Wahida? Kalau nanya secara langsung itu belum pernah. Jadi saya hanya melihat di beberapa nilai. Jadi saya kan punya lembar observasi ini kebetulan Bu di bagian sikap. Nah di bagian sikap ini biasanya saya tandain Bu anak-anak yang aktif kayak gitu. Lalu anak-anak yang antusias seperti itu saya catat seperti itu Bu. Tapi ya saya tidak melihat perkembangan itu di saat saya ada di kelas seperti itu. Terus kalau tanya langsung saya belum tanyakan. Oh gitu. Oke. Jadi gini, berarti dari permasalahan-permasalahan yang Bu Wahida temukan di kelas ya, saya ingin melihat Bu Wahida, artinya ikut ya, saya ingin mengikuti Bu Wahida dalam proses pembelajaran ya Bu ya, apa ya Bu ya. Ya, oke. Jadi nanti biar saya juga paham, oh ternyata permasalahannya seperti ini. Jadi biar kita sama-sama paham memang titik masalahnya seperti itu ya Bu Wahida ya. Siap, Ya. siap. Jadi nanti rencananya itu Bu Wahida di materi apa Bu? Ya. Iya, jadi kemarin itu terakhir saya tentang lembaga sosial, kemungkinan tentang sosialisasi dan status dan peran seperti itu. Kemungkinan akan materi itu yang akan saya pakai untuk pembelajaran. Berarti tujuan pembelajarannya apa Bu? Tujuan pembelajaran nanti yang mau dilaksanakan Bu Wahida di kelas? Iya, saya tujuan pembelajarannya itu peserta didik itu bisa memahami dan menganalisis sosialisasi baik tipenya ataupun tingkatan-tingkatan sosialisasi yang didapatkan selama di kehidupan mereka seperti itu, termasuk status dan peran mereka saat ini. Kalau melihat dari tujuan pembelajarannya materinya bagus Bu Wahida ya. Jadi mungkin nanti Bu Wahida itu bisa menemukan masalah, solusi ya Bu ya dari permasalahan Bu Wahida. Ini kalau misalkan dipraktekkan di kelas itu bisa membuat anak-anak lebih aktif Bu Wahida. Nah kalau memang metode ceramah yang Bu Wahida tadi sudah sampaikan itu masih kurang yang mengena ke anak-anak, karena di sini tentang sosialisasi ya ya Bu ya. Jadi Bu Wahida mungkin ada punya gambaran-gambaran apa yang mau dikembangkan Bu. Jadi dari materi sosialisasi itu, dari tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi ya Bu ya, ini Ibu kembangkan. Jadi setidaknya nanti dari sini Ibu punya gambaran apa yang mau dikembangkan di materi itu Ibu. Iya Bu, jadi sepertinya ya Bu, karena memang materinya sosialisasi, status dan peran itu hal yang dekat dengan mereka, mungkin ya Bu saya akan coba pakai metode yang kontekstual ya Bu ya, yang paling dekat dengan mereka mungkin ya Bu, yang akan saya gunakan sebagai
materi hingga akhirnya bisa dianalisis oleh mereka. Sepertinya kan seperti itu. Iya, jadi lebih bagus itu Bu Ida ya. Jadi pakai kontekstual, jadi mengajak anak-anak untuk menganalisis kayak gitu ya. Ya saya kira kalau misalkan kita mengajak anak untuk menganalisis, kemungkinan anak lebih aktif lagi, lebih semangat. Nah ini perlu dicoba ya Bu Ida ya. Iya, jadi selain metode kontekstual nantinya yang akan Bu Ida itu kembangkan, nah di sini mungkin perlu strategi-strategi apa Bu yang bisa Ibu siapkan seperti itu. Jadi biar semangatnya lebih meningkat lagi nih pada anak-anak. Atau mungkin seperti ini ya Bu ya, saat saya memberikan materi mungkin saya akan memberikan contoh-contoh yang lebih visual, yang bisa terlihat visual seperti gambar-gambar yang mungkin bisa mereka memahami konsep sosialisasi ini lebih konkret seperti itu mungkin ya Bu, mungkin melalui media itu ya, media gambar itu. Iya. Bisa Bu, bisa ya. Jadi pakai contoh-contoh yang lebih mudah anak-anak pikirkan kayak gitu. Jadi mereka itu bisa berpikir real mungkin ya. Jadi mereka menganalisis. Nah itu bisa dicoba Bu Hida strateginya. Nah itu bisa Bu Hida siapkan ya Bu ya. Jadi harus tetap semangat nih Bu. Jadi apa yang harus ya. Jadi apa yang Bu Hida rencanakan seperti itu sudah bagus. Silakan dicoba saja Bu. Seperti itu ya Bu ya. Kira-kira nih Bu, nanti saya akan ikut ya Bu Hida pembelajaran. Nah ini untuk materi ini kapan kira-kira kita bisa masuk kelas itu? Kemungkinan Senin Bu, sepertinya ya. Senin di kelas 10.5. Oke. Insya Allah Jam berapa Bu? Sekitar jam setengah 11 Bu. Nanti mungkin saya akan jemput Ibu kalau sudah di jam saya ngajar jam segitu. Oke, ya berarti nanti hari Senin kita bertemu lagi ya Bu Hida ya. Jadi saya akan ikut Bu Hida ke kelas, mendampingi Bu Hida mengikuti proses pembelajaran. Jadi di sini saya ingin melihat tujuan pembelajaran yang ingin Ibu berikan ke murid-murid seperti itu tadi ya Bu ya, seperti yang Ibu sampaikan. Kemudian tadi pengembangannya bagian yang mau dikembangkan Bu Hida tadi tentang metode ya Bu ya, mau menggunakan metode yang kontekstual seperti itu. Kemudian strategi yang harus Bu Hida siapkan di sini harus menyiapkan contoh-contoh yang lebih visual ya Bu ya. Jadi yang bisa menarik anak ini mengeluarkan artinya anak-anak itu bisa berpikir lebih real lagi seperti itu ya Bu ya. Dan mudah-mudahan ini memang bisa strategi yang disiapkan oleh Bu Hida nantinya bisa membuat anak itu lebih semangat lagi seperti itu ya, bisa memecahkan permasalahan yang Bu Hida sampaikan ke saya ini ya. Dan mudah-mudahan ini Bu Hida bisa menyiapkan, jadi tolong nanti dipersiapkan dengan betul Bu, biar kita bisa tercapai seperti itu ya Bu ya, tujuan pembelajarannya ya. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar untuk hari Senin. Jadi saya mau ikut ya Bu ya. Sebelumnya terima kasih nih Bu Sofi sudah mau mendampingi saya. Ya, jadi mudah-mudahan apa yang kita obrolkan untuk hari ini bisa menemukan titik terangnya ya dari Bu Hida. Jadi kata Ibu tadi, Bu Hida menemukan permasalahan di kelas bagaimana anak yang sudah tidak semangat lagi, kemudian ditambah lagi Bu Hida juga sibuk di kesiswaan, kemudian terjadi banyak permasalahan seperti itu ya. Memang dilema ya Bu ya, tapi mau tidak mau kita harus terus semangat Bu. Siap ya, jadi kita harus mencoba strategi-strategi yang terbaik ya. Oke Bu, jadi kita akan ketemu hari Senin nanti. Saya akan ikut Bu Hida ya, mungkin hari ini cukup ya Bu ya. Terima kasih ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba
nilai dan kamu sudah diajak buat dan semua pilih mana yang benar mana yang salah kan ya? Ya. Oke. Jadi nilai dan norma itu apa? Coba buat kita pengen lihat lagi. Nilai dan norma. Nilai dan norma. Angkat tangan, Kevin. Nilai adalah segala hal yang dianggap baik atau buruk oleh masyarakat. Nilai juga merupakan penghargaan atau wanita. Ya, sesuatu yang dianggap baik dan buruk. Buat kita tanya, kemarin buat kita pernah berkunjung di sini kan? Sampai kita ngajar kelas 10 3 ya? Ya. Buat kita bilang apa kemarin buat kita yang mana kalian? Pakai? Ada. Terus apa lagi? Tidur. Tidur. Terus apa lagi? Sampah kotor. Kalian itu nilai yang baik atau buruk sih? Kenapa tuh? Mau kelas 10 5 dicap label buruk? Tidak. Ya. Tolong, Mbak dia bilang, yang punya kelas ini adalah kalian. Jadi kamu mau bawa kelas kamu mau seperti apa, mau dicap apa, itu yang nilai orang lain. Jangan sampai buat kita Bu Sofi. Kelas 10 5 Bu, itu kelas paling kotor. Mau kamu seperti itu? Ya. Mau? Nek, kamu tekan dulu. Aku lihat Dimas. Tapi dalam memori aku tidak Dimas gak tunggu. Dimas gak tunggu. Itu apa namanya? Nah itu kan? Itu namanya penilaian. Artinya apa? Kalau namanya biasanya label. Bu Aida nanti dibantu penilaiannya agak lebar. Labeling. Labeling itu setiap kamu ya, setiap kita itu punya branding personal sendiri-sendiri. Coba kamu melihat buah ini dalam benak kamu langsung swing. Mana ikat mau? Iya. Kok enggak ya, enggak ya? Apa? Ibu ada sendiri yang ngomong, enggak apa-apa. Bidadari Bu. Bidadari. Bidadari sebelah kiri apa sebelah kanan? Sebelah kiri. Ya. Jujur kali dia. Sebelah kiri. Dan apa menurut Pak? Udah buat saya menurut Pak. Kita jangan kayaknya sandal. Kami kecepatan maksimal ya. Personal branding, harapan buah hijau, personal labelingnya dicap kamu tuh baik. Karena kalau diorek mate, kayak apa? Harusnya bagusnya ya. Kalau kamu sampai buruknya saya kayak pas ngajar saya kayaknya wah ya tak majur otang, saya punya otang lain, itu terus akan apa terhitung ya, terhitung sebagai amal yang ya legal, apalagi Boyda lihat sekarang legal galau misalnya, Boyda akan tertangkap berumah carana legal tidak galau. Orang nggak pernah gagal, biasanya sombong, ya. Dan yang merasa bagusan tadi tidak mau. Nah, siapa tahu legal beberapa tahun yang akan datang lebih bagus mainnya. Jadi timnas. Ya kan? Yang gagal yang cerah ya, terus ikut lagi ya. Itu keren, benih saya cie. Benih saya nggak jadi ya, dia tak keren. Adalah saksi buronang, gitu kan? Nah itu tak bagus, mas. Itu menjatuhkan kita. Gue udah ngomong, kamu berani ngomong kayak gini, gua tidak dulu mau copot rasanya jantung lu. Beneran? Keger, kayak mana? Macetnya jadi naik hubungan. Tapi ternyata itu yang harus kita kuatkan. Ada apa? Ada terbiak. Dan aku kalau tak jajan ini ada Bu, kata siapa? Kamu nggak pernah tahu nasib kamu kayak gimana loh besok. Temu-temu boleh di minimal di pembicara, pembina upacara misalnya ada nama kopre kayak tadi. Siapa yang nyangka? Gak ada yang tahu kan? Ya, makanya nanti kalau dia bilang siapa yang mau ngomong. Kayak tadi Kevin udah berani ngomong. Itu bagus. Si, ya kan? Oh, dia masih dengar si nih. Masih dengar si. Karena kenapa kok ada si? Karena nggak biasa ngeliat ngomong kan? Tapi itu adalah kelebihan
belajar ke tahap selanjutnya, yaitu tentang sosialisasi. Coba dibuka buku paketnya sosialisasi. Tidak ada yang lebih tidak terlihat. Itu buku-bukunya Sosialisasi. Koida sekarang pengen kamu lihat HP-nya. Buat kita kirim gambar di HP masing-masing. Lihat HP-nya. Loading masih. Badan paketannya, pegang mana? Oke, ini berkaitan dengan sosialisasi. Kamu pernah nggak? Kamu ingat saat kecil dulu? Disium. Kamu diajak ngobrol sama orang kamu. Kamu ingat ya? Ingat ya? Ngobrolin? Pak, gitu ya? Kevin bilang bapak, apa papi? Bro. Bapak. Siap Bapak. Bro. Punya bapak. Oke. Kamu pernah ada yang punya adik di sini? Punya. Ada. Oke. Saat bayi, bahkan dalam kandungan juga, orang tua ngajak ngobrol nggak? Iya. Benar ya? Iya. Apa aja diobrolin ya? Iya. Apalagi yang kata Kevin, Bang, ada ya kan? Iya kan, Vin? Kita bayangin aja wajah masing-masing ya. Ayo, jangan bayangin wajahnya Kevin. Bayangin wajah sendiri saat kalian belajar. Mama. Alright, ya. Ya, oke. Itu namanya tahap persiapan. Dengarkan baik-baik. Itu namanya tahap persiapan. Tahap persiapan, kalau kita namanya sebelum itu disebut apa? Kalau kita sebutan sebelum acara itu disebut apa? Persiapan. Sebelum apa? Pra ya? Pra. Nah, kamu kalau ingat kata pra, kamu ingat kata satu. Preparation. Nah, kalau bahasa Inggrisnya prepare. Prepare itu apa? Persiapan ya, persiapan. Preparation stage. Nah, ini tahap persiapan. Makanya kenapa? Saat kamu di dalam kandungan, kamu diajak ngomong sama orang tuanya. Dek, lakuna. Padahal benar kita belum lahir. Ada yang pintar ya. Wah, makanya kenapa waktu Boydan kemarin hamil, Boydan aja sebenarnya dia mendengar apa yang kita katakan. Makanya ngomongnya harus yang baik-baik. Makanya kenapa sekarang ada anak viral usia 2 tahun, 3 tahun sudah bisa kimia, ya nggak? Sudah paham molekul. Kenapa? Tahu ya? Ada. Tahu kalkulus ya nggak sih? Iya. Ken siapa namanya? Ken Kulus ya. Sampai namanya Ken Kulus. Jadi dia pintarnya kenapa? Bapaknya nggak tahu harus ngomong apa saat itu. Makanya dia bacakan rumus kimia aja. Iya. Tipsnya seperti itu. Karena apa? Itu tahap preparation, tahap persiapan. Nah, sekarang gambar kedua apa? Anak meniru kebiasaan orang lain. Contohnya apa lagi? Ada yang bisa ngasih contoh selain Kevin? Tadi kan Kevin lah ngasih tahu. Nah, sekarang coba anak yang meniru orang tuanya. Contohnya apa? Cara ngomongnya apa lagi? Perilaku. Nah, kalau misalnya kalian lihat gak sih kalau anak kecil itu pengen pakai baju bapaknya? Iya. Ya kan? Kadang melihat ibunya pakai make up, ikutan pakai make up. Ya, walaupun lipstiknya masuk ke pipi, masuk kemana-mana ya enggak? Tapi dia karena melihat ibunya selalu dandan ya enggak? Ya enggak kayak gitu kan? Nah, itu namanya masuk pada tahap play stage. Sebuah hidup yang ngomong satu kali ya, berbicara nah, buat nasi enak. Oke? Ini play stage. Di
Namanya apa? Tahap game. Kamu kalau main game, kamu tahu posisi di mana nggak? Tahu. Tapi tahu posisi musuh juga di mana? Tahu. Walaupun tim, kamu juga tahu posisi yang player yang mana, penyerang yang mana, tahu? Tahu. Tahu ya? Nah, game stick seperti itu. Dia sudah tahu tempatnya di mana. Makanya saat usia anak 3 tahun sampai 5 tahun, mereka sudah tahu saya mau jadi dokter, maka saya dokternya, kamu pasiennya. Mau jual-jualan, beli-beli gitu ya? Saya penjualnya, kamu sebagai pembelinya. Itu namanya game stick. Oke. Yang gambar terakhir apa? Gambar terakhir. Generalized other. Generalized other itu artinya pada tahap ini seseorang sudah bisa diberi tanggung jawab. Jadi, Dek, Mbakna Botona pulang sekolah waktunya nyuci baju misalnya. Itu akan terus dia lakukan sebagai tanggung jawab nyuci baju. Dek, Mbakna tugasnya nyuci piring setiap maghrib misalnya. Dia tiap maghrib akan nyuci piring. Atau ada seorang anak tiba-tiba jadi tulang punggung orang tuanya setelah orang tuanya meninggal. Misalnya ada yang seperti itu. Berarti dia masuk tahap yang mana? Tahap yang generalized other. Kalau kamu masuk yang mana? Kamu? Kalian masuk yang mana? Sosial kalian? Sosial kalian masuk yang mana? Yang keempat. Harusnya yang jawab kelasnya bersih. Kalau sekarang oke. Karena pelajaran gua hilang. Nanti bersih ya. Oke. Nanti Bu Ika main di atas sini ya. Oke. Yang oke. Yang setengah 3 ya. Bersih ya? Bersih. Iya, kan ya. Sesekali Bu Ika tiba-tiba main ke sini bersih ya. Bersih. Nah, kalau kalian seperti itu berarti kalian sudah bisa masuk generalized other. Kayak misalnya ketua kelas. Ketua kelas sudah bisa dikasih tanggung jawab, misalnya tolong jaga kelasnya, nanti Bu Wahida masuk di jam ketiga misalnya, karena Bu Wahida harus rapat dulu. Terus ketua kelas menyampaikan itu, bertanggung jawab, gurunya dikumpulkan gitu kan ya. Nah, itu namanya dia sudah bisa generalize other. Tapi kalau dia hanya ketua kelas, tapi tugasnya tidak dilakukan, maka dia masih gen C. Hanya tahu posisinya saja, tanggung jawabnya nggak dilakukan. Begitu. Ya, harapannya kalian masih pada tahap ke 4. Oke, ada pertanyaan belum? Ini semua namanya tahapan sosialisasi. Misalnya mana? Belajar dan interaksi yang dilakukan seseorang sejak lahir. Oke, proses belajar. Oke, nanti Warda mau pulang dulu ya. Nanti sekretarisnya siapa? Warda diajak pulang sama orang tuanya karena sakit. Nanti dicatat ya. Oke, jadi sosialisasi itu proses belajar. Namanya belajar berarti manusia belajar di mana? Sekolah. Betul. Apa lagi? Hah? Rumah? Ke rumah? Keluarga ya? Keluarga. Apa lagi yang bisa belajar? Belajar kemana lagi? Pada lingkungan atau teman. Tetangga juga bisa ya? Lingkungan. Terus teman sebaya ya? Apa lagi? Mana lagi? Dim, ajar ganima boleh Dim. Apa lagi? Yang kamu pegang itu apa Dim? Buku sekolah. Apa
Mudah-mudahan ya. Kalau tidak yakin kelas 15 nggak seperti itu. Jangan sampai kamu bangun tidur jadi melakukan karena banyaknya Gina ramu deki kamu kan di Eremina. Jangan sampai ada pernyataan seperti itu. Tidak ada. Mudah-mudahan. Karena kok ini nggak bukan CCTV ya di rumah kalian. Mudah-mudahan nggak ada seperti itu. Karena apa? Sakit hati orang tua ketika melihat anak bayinya jadi raja badalania tiba-tiba dek makan dulu dek ya apa dek lakukan dek kesal dek kamu Cina dek ya apa dek lakukan padahal itu proses belajar sebelum mereka lepas kamu jadi istri dan jadi suaminya orang lain dek kesal dek kamu Cina dek kalau kamu aja single seperti ini kamu gak bisa jadi baju gimana nanti ada suaminya ada mertuanya dan segala macam itu yang ingin diajarkan oleh orang tua itu ya ada pertanyaan tidak ada Ada? sejauh ini jelas ya Jelas. tadi buat kita lupa tidak masuk siapa yang nggak masuk hari ini Ano? Rizky. Ahmad Rajan Prabowo Kamal Tildan Astiasia dan ada Wardatul Firdausi kasih nih punya pengalaman untuk apa? Untuk komunikasi. Saat kamu terjadi apa-apa sama kamu yang harusnya membantu kamu siapa? Keluarga. Betul nggak? Jadi kalau kita tidak tahu silsilah keluarga kita mau kemana? Merasa sendiri nggak? Iya. Kalau orang sudah iya, tahu tujuan kamu apa? Untuk apa? Karena ya tidak pemulan, keadesan, untuk apa? Pemenang, apa lagi? Biar kamu belajar bermasyarakat. Karena ketika kamu punya link yang banyak, maka ketika kamu butuh pekerjaan, itu akan mudah dapat. Ketika kamu butuh sesuatu bantuan, kamu tahu tempat. Paham ya? Karena apa? Setiap manusia akan punya ini. Status dan peran. Subhanallah. Status dan peran. Setiap kamu punya status dan peran. Kamu lahir langsung statusnya apa? Nah, statusnya apa? Dis. Kamu lahir statusnya apa? Anak. Anak keberapa? Ada yang pertama, ada yang kedua. Lahir ada yang langsung jadi om? Ada. Iya, ada. Lahir langsung jadi om. Iya kan? Iya. Apalagi statusnya jadi keponakan. Jadi adik, jadi kakak, ya enggak? Nah, karena setiap orang punya status dan peran. Nanti kita akan belajar setelah jam istirahat status dan peran. Ya. Tapi sekarang jam berapa? Itu jam berapa ya? Ya. Ada waktu 15 menit. Nanti Wahyu tawarkan, kalian mau berkelompok atau sendiri? Kalau sendiri, kalau kelompok. Kelompok sendiri. Bapak yang setuju kelompokan siapa? Hitungkan ketua kelas. Tolong. Oke. Jadi kamu narasikan, tapi berkelompok kelompoknya, mikirnya bareng. Di manik toko orang
Lima, enam, tujuh, delapan. Dimulai dari sekarang maksudnya. Kosong lah. Nih. Apa yang sudah dibiasakan di Semada? Kita menceritakan seluruh anggotanya. Jadi misalnya di Semada kita diperkenalkan tata tertib bla 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 bla. Lalu kemudian sekarang saya menjabat sebagai ketua ekskul, sedangkan Rafael menjabat ekskul apa gitu. Yang satunya apa? Nah kamu jadi bisa berceritanya berulang jabat. Manusia selalu belajar ya. Lanjut ya. Jadi setiap manusia akan terus belajar. Kamu juga akan belajar, ya kan? Coba buat kamu satu orang untuk menyimpulkan pelajaran kita hari ini tadi. Yang tadi buat tidak jelaskan. Volunteer satu orang 10-5. Weda bilang berani ngomong, gak ada yang salah. 3, 2, 1, siapa? Feby mau? Feby? Silakan berdiri. Feby. Pertama, Ibu mengajarkan tentang tahapan sosialisasi, yaitu yang pertama preparation stage, yaitu persiapan ketika kita masih kecil. Dan yang kedua play stage, yaitu meniru perilaku atau cara bicara atau ya pokoknya meniru sesuatu yang dilakukan oleh seseorang kecil. Yang ketiga game stage, yaitu sudah tahu tempatnya di mana tapi belum ada tanggung jawabnya. Yang keempat generalize other, diberi tanggung jawab, sudah ada tanggung jawabnya. Yang kedua, pengertian sosialisasi. Sosialisasi itu proses belajar seseorang. Dan yang ketiga, manusia itu belajar di sekolah, keluarga, lingkungan, habis itu teman sebaya, dan media elektronik maupun cetak. Dan yang ketiga itu status dan peran. Ya, Pelajaran itu, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, thank you guys. Silakan istirahat dulu sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Gida? Alhamdulillah baik. Kita semangat ya. Alhamdulillah. Insyaallah. Ya, jadi kan kita mau buat kegiatan yang pasca ya observasi. Jadi setelah apa yang kita lakukan dari pra observasi, kemudian dilanjutkan dengan observasi di kelas. Maka hari ini saya akan melaksanakan kayak observasi ya Bu ya. Jadi terkait dengan apa yang sudah Bu Hida laksanakan di kelas seperti itu. Bagaimana nih Bu pelaksanaannya di kelas? Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Jadi kemarin sempat curhat ke Bu Sofi gitu Ya. sharing sama observasi di sana. Saya menemukan bahwa siswa itu banyak tidak respon karena saya kebanyakan kegiatan sehingga akhirnya ketika masuk ke dalam kelas saya merasa asing dan mereka mungkin sedikit menyentengi gitu. Iya, betul. Menyentengi gitu. Tapi alhamdulillah kemarin saya coba untuk melakukan apa yang sudah kita rencanakan saat modul pertama itu. Ya. Jadi tujuan pembelajarannya bagaimana menurut Bu Hida pada saat pelaksanaan? Iya, jadi tujuan pembelajaran saya waktu itu kan saya ingin mengkonkretkan tentang materi tentang status
dan peran seperti Iya. itu ya di dalam kelas seperti itu. Kemudian saya ingin membagikan bagaimana mereka itu memberikan contoh yang konkret ya, konkret Iya, ketika iya. memberikan analisis seperti itu sih. Ya, ya memang saya itu ya mengikuti Bu Wahida memang sudah jelas di situ apa yang sudah Bu Wahida harapkan di situ ya Bu ya. Jadi siswa semakin antusias ya sepertinya ya. Jadi kan sudah ada yang Bu Wahida lakukan itu kan ingin anak-anak bisa lebih mudah untuk menganalisis seperti itu ya. Jadi mereka lebih antusias lagi ya sepertinya seperti itu ya. Kemudian dalam pelaksanaan itu kan kemarin kan Bu Wahida kan ada ini yang mau dikembangkan kan tentang masalah kontekstualnya. Itu bagaimana Bu Wahida menurut Bu Wahida sendiri apa sudah terlaksana atau bagaimana itu Bu? Ya. Betul Bu. Jadi ketika kita berbicara materi status peran waktu itu kemarin ya Bu ya, saya coba untuk memvisualkan lewat gambar kemarin ya. Ini saya kirim ke grup WA kemarin itu sebagai media pembelajarannya, itu menjadi contoh konkret untuk mereka. Kemudian mereka itu kan menceritakan tahap per tahap hingga mereka mendapatkan status seperti itu. Nah, itu menurut saya itu kemarin cukup beragam yang dari cerita-cerita visual dan itu sangat membantu saya untuk saya lagi-lagi mengkonkretkan materi yang status peran itu ke dalam kehidupan mereka sehari-hari seperti ini. Ya, jadi memang murid-murid itu lebih memahami lagi ya dengan saya lihat kan Bu Wahida arahkan dengan masalah kontekstual seperti itu. Jadi dari bagaimana kenyataannya kan mereka itu kan dalam hidup sehari-hari paham tentang ini. Contohnya kemarin itu yang saya tangkap itu ya, Bu Wahida minta untuk bagaimana mereka itu melihat perkembangan cara berbicara komunikasi ya antara ibu yang hamil seperti itu ya. Ya, jadi bagaimana kemudian bayi yang di dalam perut itu bisa berkomunikasi seperti itu ya. Jadi lebih paham ya Bu Wahida ya seperti itu ya. Karena Ya. memang kebetulan kan materinya memang tentang status peran itu Iya. sangat dekat dengan kehidupan mereka ya. Iya. Kenapa kemarin itu saya awali dengan sosialisasi awal. Jadi mereka itu berproses belajar itu sejak di dalam kandungan, kemudian sampai mereka sedewasa ini, kemudian mereka baru mendapatkan status mereka dari proses belajar itu. Nah, gitu sih. Dari yang kan ini yang Bu Wahida gunakan kan yang dikembangkan kan kontekstual ya. Jadi dari yang pengalaman sebelumnya itu dengan yang untuk saat ini yang sudah Bu Wahida lakukan sudah ada perubahan kan di situ untuk anak-anak seperti itu. Iya Bu, jadi saya awal-awal yang saya ceritakan ke Ibu, jadi karena metode saya itu ceramah ya Bu Iya, ya, betul. karena saya kejar tayang. Iya. Kejar tayang materi atau nggak selesai, tapi ternyata pemakluman kejar tayang itu nggak bisa saya teruskan gitu Bu. Jadi melalui curhat Bu Sofi itu saya akhirnya kan ya semangat lagi untuk menggunakan media pembelajaran, memperhatikan model, metode yang digunakan. Nah, itu ternyata berpengaruh gitu kepada anak-anak kayak gitu. Jadi anak-anak itu nggak hanya monoton mendengarkan saya satu arah gitu. Jadi mereka juga lebih lebih antusias dan lebih paham gitu. Kalau misalkan ya kita apa yang sudah Bu Wahida lakukan ya, kita kemas dalam bentuk angka misalkan ya Bu ya, strategi yang sudah digunakan dari sebelum sampai kemarin ya sudah dilakukan kayak gitu. Kalau misalkan diselaraskan dalam angka seperti itu, kira-kira yang sudah Ibu lakukan itu ada di angka berapa itu Bu kira-kira? Apa ya Bu, mungkin 8/10 kali ya Bu ya. Iya. Karena belum sesempurna itu, karena memang kemarin kan baru saya cobakan seperti itu, mungkin perlu penguatan lagi, lebih variatif lagi seperti itu yang seperti yang kita bicarakan bahwa diferensiasi pembelajaran harus diperhatikan juga seperti itu. Mungkin itu akan saya kuatkan lagi di pembelajaran selanjutnya. Berarti harus konsisten ya Bu ya dilaksanakan ya. Jadi apa memang ada dari apa yang sudah Ibu laksanakan itu ada pandangan lain untuk meningkatkan strateginya atau bagaimana Bu? Mungkin selain kontekstual yaitu Bu, jadi yang akan saya kembangkan itu mungkin di model pembelajaran, metode, strategi media itu mungkin lebih variatif seperti itu ya Bu ya. Karena memang sekali lagi karena saya ingin pemakluman karena banyak tugas di sekolah, tugas tambahan maksudnya,
kemudian ya itu nggak bisa jadikan pemakluman sebenarnya, karena anak-anak butuh, karena memang lagi-lagi ya yang seperti kita bicarakan, bukan memang anak-anak itu adalah yang utama di kita, seperti itu yang saya sadari. Betul. Jadi kan memang pelajaran buah hida itu kan sosiologi ya Bu ya. Jadi kan memang tentang bagaimana banyak contoh-contoh sosial yang kaitannya dengan kehidupan nyata seperti itu ya Bu ya. Jadi harus memang benar-benar tekstual banget gitu ya. Jadi di sini bagaimana buah itu, jadi buah hida memfasilitasi anak-anak dengan permasalahan-permasalahan, artinya kan ini kan permasalahan yang update hari ini itu apa ya, itu bagaimana buah. Jadi untuk mengaitkan materinya dengan biar anak-anak itu lebih aktif lagi ya, karena kan bosen ya mungkin ya di sosiologi kayak gitu ya, hanya mendengarkan ya, itu bagaimana Bu? Iya, jadi kalau selain kontekstual mungkin ya rencana saya ke depan itu mungkin saya akan menggunakan konsep filosofinya itu lebih banyak basis proyek seperti ini. Jadi itu akan divariatifkan lagi lah metode-metodenya seperti itu, biar tidak bosan. Ya itu lagi prinsipnya, mengkonkretkan sesuatu yang abstrak itu kan memang tantangan. Betul. Jadi memang benar Bu, dari apa yang sudah buah hida ingin kembangkan ya, kemarin itu diobservasi tentang kontekstual, kemudian yang sudah Ibu lakukan ya Bu ya. Jadi saya perhatikan itu di kelas anak-anak lebih antusias, kemudian untuk strateginya itu kan juga menggunakan pendekatan discovery learning ya. Ya itu sudah saya lihat di FPP-nya Ibu itu ya, sesuai ya dengan sintaknya ya. Jadi tapi ke RPP nih ya Bu ya. Jadi menurut buah hida setelah dilaksanakan itu, apakah menurut buah hida sendiri ada kekurangan di situ? Ada kekurangan nggak kira-kira? Kalau saya ya, saya memang menyadari bahwa saya bukan orang yang sistematis itu Bu. Jadi saya biasanya karena ketemu sama mereka memang yaitu 1 minggu 1 kali kan kelas ya. Jadi ketika saya ketemu sama mereka, yang saya perhatikan pertama awal-awal saya masih sesuai dengan runtutannya seperti itu, kayak doa seperti itu. Nah, saya itu kadang terlupa sama yang namanya presensi sih Bu. Jadi setelah doa, cek-cek kebersihan, terus itu setelah itu saya ngobrol langsung ke apresiasi gitu. Nah, itu saya sadari sih. Kemudian makanya saya, kalau Ibu sadari itu saya absensinya di pertengahan. Hanya waktu mau pengelompokan, Ibu absen dulu, siapa yang nggak masuk kayak gitu. Jadi saya memang kekurangan saya itu memang tidak sistematis mungkin ya, itu sih Bu. Terus yang kedua mungkin ya Bu, kalau saya lihat tujuan pembelajaran saya kan tadi disampaikannya lewat verbal ya Bu ya. Iya. Nah mungkin anak-anak itu masih ya sekedar nangkapnya itu hanya materinya, jadi mereka belum paham tujuan saya sampai mana gitu. Jadi mungkin ya itu sih Bu yang saya sadari ketika saya sudah ngajar itu. Ya memang pada saat observasi itu ya yang saya perhatikan, loh ini kok nggak ada kok tidak diabsensi ya, jadi ada yang dilalui seperti itu ya, ternyata di pertengahan gitu ya. Kemudian dengan tujuan pembelajaran itu kan diucapkan langsung verbal ya Bu ya. Jadi mungkin bisa lebih ini ya Bu ya, kalau menurut Bu ini gimana Bu? Yang lebih baiknya itu kayak gitu, selain pakai verbal itu gimana untuk menyampaikan tujuan ke anak-anak itu ya? Ada anak-anak kita kan nggak ngeh seperti itu ya. Saya kadang biasanya pakai PowerPoint ya Bu, tapi karena memang beberapa waktu ini saya memang tidak banyak pakai media laptop, proyektor dan segala macam itu, ya mungkin saya kedepannya akan ditulis lah Bu ya, minimal 300. Saya insya Allah kayak gitu. Rencananya begitu. Jadi memang harus ada perbaikan terus seperti itu ya Bu ya. Baik Bu. Jadi ini apa yang sudah buah hida lakukan itu memang sudah sesuai dengan apa yang Ibu inginkan ya Bu ya, baik apa yang ingin dikembangkan, kemudian strategi yang mau digunakan. Saya perhatikan itu pada saat pembelajaran sudah Ibu laksanakan semua, tapi memang harus perbaikan terus ya Bu ya. Ya itu rencananya bagaimana buat kedepannya untuk pembelajaran ini selanjutnya itu untuk materi sosiologi, bagaimana menurut buah hida seperti itu rencananya. Jadi sesuai tadi yang sudah saya sampaikan itu bahwa pertama memang rencananya di dalam strategi, metode ataupun media saya akan lebih variatif lagi seperti itu ya Bu ya. Terus yang kedua memang
ya saya akan belajar lebih sistematis ya Bu, karena memang Betul, iya. itu berpengaruh juga ketika kita bersistematis, karena mereka kan butuh apa namanya, ditanyakan kondisinya di awal gitu kan ya Bu. Iya. Jadi mungkin lewat presensi itu kan saya bisa bertanya kabar, tidak langsung ke materi seperti itu, semoga akan saya perbaiki. Ya. Kemudian ini apa namanya, ukuran keberhasilannya apakah sudah nampak menurut Bu Wahida pada saat pembelajaran di situ? Iya, kalau kemarin itu sebenarnya karena saya lihat portofolionya anak-anak itu sudah mulai menuju ya Bu ya, indikator tercapainya mereka sudah paham bagian mana mereka berada di tahap mana mereka sekarang, lalu kemudian status dan peran apa yang sedang mereka emban. Nah nanti mungkin kalau misalnya di formatif dan sumatifnya itu nanti yang melalui tes itu Bu. Ya, jadi saya memang melihatnya itu ada perbedaan ya dari apa yang sudah kita lakukan wawancara di pra itu kan, bagaimana anak itu malas, kemudian tidak antusias dalam pembelajaran, kemudian dengan apa yang sudah Bu Wahida lakukan ya di kelas, seperti itu saya sudah melihatnya itu, oh ini kok semakin, padahal ini sosiologi kalau saya kadang juga ngantuk ya, oh ini kok semakin anak-anak itu antusias seperti itu ya, jadi itu lebih dikembangkan lagi ya Bu Wahida ya. Jadi apa namanya ini jadi apa yang sudah kita lakukan itu kan artinya kita tidak puas lah di situ, harus ada perbaikan seperti itu ya Bu ya. Jadi ini apa yang akan Ibu Bu Wahida apa namanya komitmen apa yang harus ini diperkuat seperti itu? Iya, jadi setelah kita observasi kemarin ya, kemudian yang selanjutnya saya itu mulai mencoba untuk konsisten ini ke dalam media-media tambahan yang memang sebagai pendukung. Contohnya saja setelah saya buat gambar visual yang saya kirim ke anak-anak, saya kemudian buat konten di YouTube, buat mengkonkretkan lagi gitu Bu di materi yang selanjutnya. Jadi kemarin kan materi sudah peran, kemudian ada materi gejala sosial itu saya kemudian buat konten gitu yang buat saya taruh di YouTube sih Bu, untuk bisa diakses berulang-ulang untuk mereka sebagai tambahan penguatan saja gitu. Bagus ya Bu ya. Jadi apa yang sudah Ibu lakukan ini luar biasa. Nanti apakah ada rencana untuk ini Bu, apa namanya, apa yang ingin Bu Wahida kembangkan itu, apakah ada kolaborasi, ada seseorang yang terlibat di situ, apakah ini memang hanya di Bu Wahida sendiri atau bagaimana Bu keterlibatan dengan di MGMP atau seperti apa Ibu? Ya. Jadi secara ini ya Bu ya, kalau secara pribadi, kalau skala kelas saja itu mungkin saya Bu ya bertanggung jawab gitu. Tapi kalau misalnya secara skala besar, secara umum gitu ya, saya berkolaborasi dengan teman-teman MGMP. Jadi teman-teman MGMP itu sebenarnya di sosiologisnya yang sekolah ya Bu ya, yang sekolah. Nah itu bahkan kami kerjasama dengan Kombel sosial itu, kami itu ada konten program itu nulis konten di Instagram, dan itu kemudian kami bawa sebagai bahan literasi siswa Bu, seperti itu. Nah, itu lumayan sumbangsi kepada saya ketika pelajaran sosiologi itu harus untuk analisis. Luar biasa sekali ya Bu Wahida ya. Jadi apakah itu juga termasuk dari tindak lanjut apa yang sudah dilakukan Ibu? Ya. Ya, sementara itu sudah dilakukan. Mungkin kalau misalnya akan saya tidak lanjuti, mungkin next nanti di semester selanjutnya ini Bu, saya akan adakan project sama teman-teman FGMP, bahkan mungkin sama Kombes. Wow, mantap. Ya, jadi sudah ya, mungkin sudah cukup ya Bu Wahida ya. Jadi apa yang sudah kita lakukan itu ini diskusinya sungguh luar biasa. Jadi apa yang Bu Wahida diskusikan dengan saya di awal kayak gitu ya, kemudian di pelaksanaan, kemudian setelah itu di pasca ini kita ngobrol-ngobrol luar biasa yang dilakukan Bu Wahida. Jadi apakah sudah Bu Wahida merasa terselesaikan itu permasalahan yang di awal Ibu sampaikan kepada saya gitu Bu? Ya, mungkin ya itu ya terlaksana ya. Alhamdulillah sudah berkurang, walaupun memang harus konsisten lagi ya Bu ya, karena memang kita kan ada tugas tambahan di sekolah, dan itu mungkin akan terulang lagi ketika saya tidak memperhatikan apa yang sudah kita bicarakan di awal ya Bu ya.
Jadi saya ucapkan terima kasih juga ke Bu Sofi nih sudah nemenin saya, maksudnya sudah memberikan energi ke saya, masukan ke saya untuk yang kita tahu kita sibuk, tapi kadang saya terlupa kalau saya kan seorang guru juga nih yang di kelas. Jadi harus tetap semangat ya Bu ya. Jadi kalau ada permasalahan apapun ya kita harus selalu sharing seperti itu. Jadi kalau misalkan kita sharing, soal permasalahan itu akan terselesaikan. Dan semoga apa yang diharapkan Bu Wahida ke depannya, permasalahan-permasalahan di awal itu bisa tuntas ya Bu ya. Bukan hanya sedikit tapi semuanya tuntas seperti itu ya. Ya. Terima kasih Bu. Jadi untuk percakapan kita saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam